kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuki pembahasan baru dalam fikih muamalah. Pembahasan yaitu al-'ariyah atau al-i'arah. Apa maksud dari ariyah? Ariyah, makna dari ariyah adalah ibahatu naf'i ainin tabqa ba'da istifaihi summa raddiha bila iwadin. Ariyah adalah pemberian izin untuk memanfaatkan barang yang akan masih ada fisiknya setelah dipenuhi kemudian dikembalikan tanpa adanya kompensasi, yaitu tidak ada pembayaran pada ariyah ini. Ariyah secara terminologi dalam bahasa kita ini lebih tepat diterjemahkan dengan bentuk peminjaman. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, jadi akad pinjam meminjam. Oleh karenanya ada dua akad yang agak mirip dalam bahasa kita, yaitu akad hutang piutang dengan akad pinjam meminjam. Padahal kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Berbeda dari sisi definisi, demikian pula berbeda dari konsekuensinya. Oleh karenanya sebaiknya karena pembahasan berbeda dan dibedakan oleh para ulama, maka hendaknya kita juga harus membedakan istilah ini, yaitu tidak mencampur adukkan. Yang sangat disayangkan adalah kita mencampur adukkan istilah ini. Perhatikan para muslim rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita menggunakan istilah hutang piutang atau kita menggunakan sebuah hakikat akad hutang piutang dengan akad
ya ariyah pinjam meminjam, padahal dua hal yang berbeda. Adapun kalau dia al-ariyah adalah pengembalian barang itu fisiknya ya tanpa adanya kompensasi, sebagaimana juga hutang piutang ya pengembalian hanya saja bukan barang yang dikembalikan, akan tetapi dia adalah nilainya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa hikmah dari pensyariatan al-ariyah atau hutang piutang ini? Pinjam meminjam ini. Seseorang terkadang dia membutuhkan untuk memanfaatkan sebuah barang, namun dia tidak mampu untuk memilikinya. Dan dia tidak memiliki uang untuk bisa membayarnya. Ya, atau membayar sewanya. Nah, terkadang sebagian manusia ya juga tidak mau untuk memberikan secara cuma-cuma, ya, baik itu sedekah ataupun pemberian. Nah, di sini disyariatkan Islam, ya, disyariatkan oleh Islam bagi sebagian manusia, ya, untuk sebahagian manusia agar mereka memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan ini, ya, agar bisa diberikan ya pinjaman. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah, tentunya dengan iming-iming berupa pahala bagi orang yang meminjamkan. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk ya atau hikmah dari disyariatkannya pinjam meminjam ini. Ya, jadi peminjam meminjam ini adalah ya menyerahkan barang untuk bisa dimanfaatkan, nanti akan dikembalikan dengan barang yang sama, ya fisik yang sama. Demikian. Tentunya tanpa adanya kompensasi. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah berfirman yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan ya pembicaraan rahasia mereka kecuali orang yang memerintahkan sedekah dengan sedekah, berbuat baik, ya, melakukan perbaikan atau perdamaian di antara manusia. Dan siapa saja melakukan hal tersebut karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan memberikan ya kepadanya pahala yang besar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil untuk al-ariyah, yaitu pinjam meminjam. Ini merupakan bentuk kebaikan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa hukum ariyah atau akad pinjam meminjam ini? Hukum dari akad pinjam meminjam ini adalah sunnat hukumnya, ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, ya. Dikarenakan dia ya ada bentuk berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, yang dia ya tidak mampu untuk memiliki dan tidak mampu memiliki barang tersebut dengan cara membeli, ya, atau memang dia tidak memiliki barang tersebut, namun dia membutuhkan ya kemanfaatan barang, ya, sehingga orang seperti ini dia butuh untuk dipenuhi kebutuhannya, ya, dan ini bisa menghadirkan ya cinta kasih, ya, kasih sayang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, karena bentuk berbuat baik kepada sesama. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini juga merupakan bentuk ya saling tolong menolong di atas kebajikan dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong menolong di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang keras siksanya. Kemudian ada juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana faz'un
bil Madinati fasta'ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farsan min Abi Talhata yuqalu lahu al-Mandub. Farakiba falamma raja'a qala ma ra'ayna min syai'in wa in wajadnahu la bahra. Muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dahulu ada satu kejadian yang membuat kaget ya, atau sebuah kejadian yang membuat kagetnya orang-orang yang ada di penduduk di Madinah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersegera untuk meminjam ya kuda milik dari Abu Talhah ya, yang disebut dengan Al-Mandub ya, kuda tersebut ya. Lalu beliau menungganginya. Namun tatkala beliau kembali, ya beliau mengatakan kami tidak melihat apapun. Kalau kita, kalau seandainya ya kita dapati hal tersebut, maka tentunya kita akan bersiap-siap. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para muslim rahimani warahmatullah, syarat diberlakukan atau syarat keabsahan dari pinjam meminjam ini, beberapa syarat berikut ini. Yang pertama adalah barang tersebut adalah barang yang dimanfaatkan kegunaannya disertai masih tetapnya fisiknya. Kemudian syarat yang kedua adalah pemanfaatan barang tersebut dalam perkara-perkara yang boleh, bukan perkara yang haram. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah orang yang meminjamkan barang tersebut adalah orang yang memang dia berhak untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, ya. Bukan ternyata dia tidak memiliki barang, ya, seperti itu. Ya. Bukan dia orang yang tidak memiliki barang. Jadi tidak boleh kita meminjamkan satu barang, ya, yang itu bukan milik kita, demikian. Atau paling tidak dia diberikan izin, ya. Jadi orang yang meminjamkan barang tersebut adalah orang yang memang dia punya hak untuk meminjamkan, kemudian karena dia memiliki barang, atau dia orang yang diberi izin untuk hal tersebut. Kemudian terakhir, syarat terakhir adalah orang yang meminjam barang, ya, bukan yang meminjamkan, tapi orang yang meminjam barang tersebut adalah orang yang bisa menjaga amanahnya, kemudian adalah orang yang memang dia bisa melakukan kewenangan atau transaksi terhadap barang tersebut. Maksudnya adalah dia memang bisa dipercaya dalam menggunakan barang tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa saja yang boleh untuk dipinjamkan? Para muslim rahimani warahmatullah, setiap barang yang boleh dimanfaatkan, ya, maka ini adalah yang boleh untuk dipinjamkan. Seperti contohnya rumah, ya, kendaraan, ya, apakah seperti hewan kuda atau mungkin hewan-hewan yang lain, atau kendaraan mungkin seperti sepeda motor atau mobil, atau alat-alat yang ini dalam perkara yang mubah dalam penggunaannya, maka ini boleh untuk dipinjamkan, ya. Prinsipnya adalah segala sesuatu yang boleh dijual belikan maka dia boleh untuk dipinjamkan. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Dan sangat dianjurkan meminjamkan barang apa saja yang membantu orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu para muslim rahimani warahmatullah. Seperti contohnya adalah meminjamkan buku, meminjamkan kitab-kitab, ya, meminjamkan seperti contohnya pena, ya, alat tulis, ya, atau alat cetak tentunya, dan seterusnya yang ini sangat bermanfaat bagi manusia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa saja yang diharamkan untuk dipinjamkan? Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka haram untuk dipinjamkan. Apa saja yang dijadikan sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka haram untuk dipinjamkan. Seperti contohnya adalah alat-alat seperti
minuman, bejana minuman ya, seperti cangkir ataupun barangkali gelas dan semisalnya, ini untuk meminum khamar atau dihidangkan untuk makanan-makanan yang haram, demikian, seperti itu. Atau contohnya ya tempat-tempat ya seperti mungkin rumah ya, kos-kosan dan seterusnya, untuk hal-hal yang dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya tempat judi atau tempat pelacuran ya, dan seterusnya. Ya begitu juga contohnya ya seperti televisi ya, yang dipinjamkan untuk menonton acara-acara yang terlarang, contohnya ya, seperti menampakkan aurat, mendengarkan musik ya, atau yang lainnya, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, ini sudah kita sebutkan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Allah berfirman yang artinya, dan tolong menolong kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras siksanya. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi orang yang meminjam untuk menjaga barang pinjamannya, kemudian mengembalikannya dalam kondisi aman, utuh kepada pemiliknya, demikian. Dan tidak boleh bagi orang meminjam ini untuk meminjamkan barang itu kepada orang lain kecuali dengan izin sang pemiliknya, demikian ya. Ini tidak boleh. Ada sebagian orang demikian ya, ini sudah saya pinjam ya, ini saya pinjam, nggak apa-apa, silakan dipakai. Padahal ya ini sangat berbahaya, bisa jadi belum tentu aman di tangan orang lain ya, maka dia akan menanggung bila dia meminjamkan barang itu kepada orang lain, seperti itu, karena dia belum mendapatkan izin dari orang yang memberi pinjaman kepada dirinya, atau belum mendapatkan izin dari pemiliknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, tadi sudah kita sebutkan siapakah yang menanggung kerusakan barang pinjaman ini. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya orang yang meminjam itu wajib untuk menjaga barang pinjamannya. Orang meminjam maka wajib bagi dia untuk menjaga barang pinjamannya, dan dia harus ya bagus di dalam mempergunakan barang tersebut, menjaganya dan mengembalikannya dalam kondisi utuh, tidak mengalami kerusakan sedikit pun kepada pemiliknya, seperti itu ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ya, barang pinjaman secara mutlak ya itu dijamin ya, barang pinjaman secara mutlak itu ditanggung kerusakannya ya bila ya mengalami kerusakan di tangan orang yang meminjam. Jadi menanggung ini adalah orang yang meminjam, demikian. Baik itu karena kecerobohan ataupun bukan karena kecerobohan ya. Karena ya di tangannya lah ya, di tangan dia, lewat tangan dia lah dia mengambil barang tersebut sampai dia mengembalikannya, kecuali kalau orang yang memberi pinjaman tersebut mengalah, lantas ya dia menggugurkan tanggung jawab tersebut ya, dan itu dikembalikan kepada dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan
kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Ya, apabila kalian memberikan putusan di tengah-tengah manusia, ya, hendaklah kalian memberikan putusan dengan cara adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi peringatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, ada dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan nomor urut hadis, ya, dalam Sunan Abi Daud 3566. Dari Abu Ya'la radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atatka rusuli, ya, Rasulullah bersabda kepada Abu Ya'la, kepada Ya'la, idza atatka rusuli fa'atihim salasina dir'an wa salasina ba'iran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, apabila datang kepadamu utusan-utusanku, maka berikan kepada mereka 30 baju perang yang terbuat dari besi, ya, dan 30 unta. Itu kendaraan perang, ya. Qala, maka Ya'la mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, a'ariyatun matmunatun au a'ariyatun mu'addatun. Wahai Rasulullah, itu pinjaman yang ditanggung, ya, kerugiannya, ataukah itu pinjaman yang akan dikembalikan fisiknya? Qala, maka Rasul bersabda, bal mu'addatun, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, itu adalah pinjaman yang dikembalikan fisiknya. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi semuanya ini pinjaman. Baik, di sini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, Ya'la dalam hadis ini bertanya, apakah pinjaman ini nanti pinjaman yang fisiknya akan dikembalikan ataukah nanti yang ditanggung kerugiannya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang hukum asal dari pinjaman itu kerugiannya ditanggung atau kerusakannya ditanggung oleh orang yang meminjam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan lanjutkan, ya. Kapankah berakhirnya akad pinjam meminjam ini? Berakhirnya akad pinjam meminjam dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah, ya, adanya tuntutan dari orang yang memberikan pinjaman, ya, agar dikembalikan, ya, atau, ya, orang yang meminjam barang tersebut mengembalikan. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya, wafatnya salah satu dari, ya, orang yang melakukan akad pinjam meminjam ini, ya, demikian. Atau gilanya salah satu darinya, mengalami kegilaan. Kemudian yang ketiga, ya, adanya tindakan, ya, pembatasan harta kepada orang yang meminjam disebabkan kebangkrutannya. Maka yang seperti ini meminjamkan, ya, orang yang punya harta tersebut, ya, ini mengalami kerugian, kebangkrutan, sehingga dia diberlakukan padanya yaitu pembatasan dalam pemanfaatan atau penggunaan hartanya. Ini dalam kasus al-hajru. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, ya, diberlakukannya pembatasan atau pembatasan atau penghentian pemanfaatan atau penggunaan harta miliknya bagi salah satu orang yang berakad ini, dikarenakan adanya kurang sempurnanya akalnya di dalam penggunaan barang. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita terkait dengan hutang pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Untuk penyampaian materi sudah berakhir, kita akan beralih kepada sesi soal jawab. Jadi materinya tidak begitu banyak ya. Baik, ya ini ada pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan. Bentar ya. Pertanyaan tentang koperasi ya, koperasi yang ada di kantor. Ya, ini pertanyaan yang diarahkan kepada saya. Baik, ini dia. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pekerja di sebuah rumah sakit swasta. Di sana ada ditawarkan untuk bergabung dengan koperasi syariah yang ada di rumah sakit tersebut. Setiap bulannya gaji dipotong 100.000 untuk tabungan. Ya, nanti pada saat anak pensiun, pada saat saya pensiun. Untuk tabungan nanti pada saat saya pensiun. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ustadz, setiap tahunnya ini ada agenda tutup buku yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Apakah itu dari hasil penjualan mereka ataukah dari hasil peminjaman uang karyawan ke koperasi tersebut? Dan Allahu alam, apakah ada unsur riba ataukah tidak? Ya, saat agenda tutup buku tersebut nanti setiap karyawan yang bergabung di koperasi syariah itu ya akan dibagikan hasil keuntungannya. Apakah uang itu halal ataukah termasuk dalam riba? Dan bagaimana hukumnya jika kita diberi voucher lebaran dari koperasi itu? Apa boleh digunakan? Ya, jujur saya takut untuk masuk ke dalam riba. Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Wa iyyak jazallah. Baik, ini ada pertanyaan yang diarahkan kepada saya ya, atau dilimpahkan kepada saya pertanyaan ini. Baik ya, kita akan jawab. Berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah koperasi atau satu koperasi yang ada di kantor atau di perusahaan yang permodalannya berasal dari sebagian gaji para karyawan atau para pegawai yang dipotong setiap bulannya, maka hukum ya keterlibatan dan keikutsertaan sebagai anggota di koperasi tersebut dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama ya, akad yang diberlakukan antara anggota koperasi dengan koperasinya. Bagaimana akadnya? Kemudian dilihat yang kedua, ya, yang pertama ini kalau bermasalah saja maka ini akan bermasalah, ya seterusnya demikian. Jadi kalau ada permasalahan di salah satunya maka bermasalah semuanya. Kemudian yang kedua, ya usaha-usaha yang diterapkan atau diberlakukan oleh koperasi tersebut. Baik, kita akan rinci, ya. Rincian ya. Yang pertama, akad yang berlaku antara anggota koperasi dengan koperasinya. Nah, ini dirinci menjadi dua. Jika para anggota yang telah menyetorkan dana modal uangnya itu dengan cara dipotong setiap bulan uangnya ya dari gaji mereka ini, para anggota ini ya, anggota koperasi ini, mereka bersedia untuk menanggung kerugian yang bersifat alami. Yang bersifat alami contohnya karena ada bencana alam contohnya ya, atau sifat-sifat yang di luar kemampuan manusia, atau hal-hal yang kejadian yang di luar kemampuan manusia sehingga mengalami kerugian. Nah, apabila mereka ini para anggota koperasi semuanya mereka bersedia menanggung kerugian yang bersifat alami, kerugian tersebut sebesar, dan tanggungan kerugian itu sebesar modal yang mereka sertakan masing-masingnya, maka laba keuntungan profit maupun bonus apa saja yang disepakati, baik itu diantaranya tadi adalah voucher belanja ya yang di bulan Ramadan, atau nanti yang terakhir ada pembagian keuntungan di akhir tahun, baik itu yang bersifat bulanan maupun tahunan, dengan syarat laba tersebut, keuntungan tersebut ya itu dalam bentuk persentase ya, dalam bentuk persentase ya yang akan diambil dari hasil usaha bersih ya, dari usaha bersih, dari hasil usaha bersih. Maka dalam kondisi seperti ini ya, laba, keuntungan, profit ya, begitu juga voucher ya, pemberian dari koperasi tersebut maka halal, boleh untuk diterima oleh anggota koperasi. Tapi ada syarat tambahan.
Syarat tambahannya adalah skema kerja tambahannya adalah seluruh usaha koperasi tersebut adalah halal. Ya, seluruh usaha koperasi tersebut adalah halal. Ya. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi tersebut, ini syarat tambahannya itu harus halal, maka ini dibolehkan. Nah, pembagian yang pertama ini, atau kita katakan rincian yang pertama ini terkait dengan akad yang diberlakukan antara anggota koperasi dengan koperasinya, dengan penjelasan seperti ini merupakan skema kerjasama yang syar'i, ya, yang syar'i ya, ini termasuk sistem yang syar'i demikian, di mana para anggota koperasi bersedia untuk dan siap untuk menanggung kerugian. Ya, mereka ini berarti pemodal demikian. Nabi SAW menetapkan ya di dalam keputusan beliau bahwasanya al-kharaju bid-dhaman, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahih beliau. Al-kharaju bid-dhaman, keuntungan itu berdasarkan kesediaan menanggung kerugian. Hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, dalam kitab sahihnya. Nah, tentunya dalam kondisi seperti ini boleh ya ikut serta untuk menjadi anggota koperasi tersebut. Demikian. Baik, rincian yang kedua. Rincian yang kedua adalah ya, jika setiap anggota koperasi tidak bersedia menanggung kerugian. Kerugian itu adalah kerugian yang bersifat alami, atau dengan kata lain, ya, ada pemberian jaminan keamanan atas keutuhan modal. Jadi modal itu akan dikembalikan utuh, ya, nanti di akhir kerjasama, tanpa ada kerugian sedikit pun, ya, maka nanti akan dikembalikan utuh. Artinya ini ada pemberian jaminan keamanan, ya. Maka ini mirip hutang piutang, ya. Ini bahkan bukan mirip, ya. Inilah dia hutang piutang. Jadi seolah-olah ya para anggota koperasi tersebut itu memberikan hutang atau piutang kepada koperasi untuk digunakan. Sehingga dalam hal ini seluruh laba dan bonus apa saja dari koperasi itu termasuk riba, karena itu disepakati, ya. Termasuk adalah ya voucher belanja yang diberikan oleh koperasi. Demikian. Nah, ada kaidah dalam agama kita yang ini diungkapkan oleh sebagian para sahabat, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, setiap utang piutang yang menarik keuntungan ini adalah riba. Demikian. Ini kaidah yang disepakati oleh seluruh para ulama dengan status ijma. Demikian. Begitu juga Nabi SAW pernah melarang, ya, di Mekah untuk pengambilan keuntungan usaha yang tidak ada kesiapan untuk menanggung kerugian orang yang memberikan modalnya. Demikian. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma disebutkan dalam hadis itu, haramun shifu ma lam yutman. Haram keuntungan apa saja yang tidak ditanggung kerugiannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka tidak boleh bergabung ke dalam koperasi yang memberlakukan akad seperti ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Permasalahannya adalah, lalu bagaimana bila keikutsertaan menjadi anggota di koperasi tersebut tidak bisa dihindari? Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ada ketetapan kebijakan dari perusahaan atau kantor, ya, yang dengan cara secara otomatis ya dipotong dari gaji tanpa diminta persetujuan oleh dari pegawai tersebut. Maka ditetapkan bahwasanya tetap tidak boleh untuk mengambil apapun dari koperasi tersebut kecuali hanya sejumlah uang atau barang senilai besaran akumulasi dari setoran awal sampai akhir setoran. Jadi haknya hanya itu saja, yaitu apa? Nilai nominal total dari akumulasi uang setoran, karena itu memang haknya. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuki berikutnya pembahasan tentang usaha yang diberlakukan oleh koperasi tersebut.
Ini juga harus kita tinjau. Ini tinjauan yang berikutnya setelah kita melihat akad, ya, akad yang diberlakukan ya antara anggota koperasi dengan koperasi. Berikutnya adalah usaha, ya, tinjauan usaha yang diberlakukan oleh koperasi tersebut. Pada umumnya, usaha yang berlaku di koperasi adalah usaha simpan pinjam, di mana para anggota menyimpan uang dengan cara dipotong, ya, pada umumnya. Sekaligus boleh bagi mereka untuk meminjam. Lebih tepat adalah berhutang, ungkapannya, ya. Berhutang uang di koperasi, bukan pinjam lebih tepat, ya. Karena berbeda antara pinjaman dengan hutang piutang. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani warahmatullah, pegawai atau karyawan, ya, baik yang bukan anggota koperasi maupun anggota koperasi, bila berhutang lalu dikenakan tambahan uang saat pengembalian, maka ini termasuk riba, disebut dengan riba al-qard, riba hutang piutang. Dan ini sudah kita sebutkan tadi kaidahnya, dan ini adalah ungkapan sebagian para sahabat yang ini menjadi ijma, ya, ijma. Itu kesepakatan yang tidak ada perbedaan sedikit pun, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan maka itu adalah riba. Demikian. Kecuali bila nominal, nilai nominal uang yang dihutangi oleh koperasi tersebut kepada anggotanya itu senilai jumlah kumulatif dari setoran bulanan atau lebih kecil darinya, maka tidak terhitung riba. Mengapa? Ya, karena dia seperti, ya, pinjam uang sendiri, ya, seperti dia pinjam uang sendiri. Demikian. Namun kewajiban membayar tambahan itu bisa terhitung kezaliman jika pegawai itu tidak rela, ya, anggota itu tidak rela. Contohnya seperti ini. Jika ada seorang pegawai memiliki total akumulasi uang yang ada di koperasi tersebut senilai 5 juta, lalu ia berhutang senilai 5 juta atau kurang dari 5 juta. Maka seolah-olah dia itu hanya memakai uangnya sendiri, ya, maka tambahan tersebut tidak terhitung riba karena sesungguhnya bukan terhitung akad hutang piutang. Namun bisa dikategorikan kezaliman jika pegawai tersebut tidak rela dengan adanya kewajiban membayar tambahan. Nah, sehingga kalau seperti ini kan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini bentuk hutang piutang, ya, dengan nilai yang sama atau kurang dari itu, ya. Bahkan bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi contohnya kalau 5 juta tadi yang ada di tangan yang ada di koperasi, sementara, ya, dia mau pinjam contohnya 10 juta. Nah, tentunya ini, ya, akan kembali juga lebih. Nah, disinilah jatuh kepada riba. Demikian, karena akan dikembalikan. Karena ini bentuk hutang sesungguhnya. Nah, kalau demikian diketahui koperasi memperlakukan usaha simpan pinjam yang mengandung riba, maka tidak boleh, ya, untuk melibatkan diri untuk menjadi anggota di koperasi tersebut. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Barangkali kita cukupkan dulu apa yang bisa kita sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.